Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Para pecinta tanaman semuanya ya, tanaman buah dalam pot khususnya. Terlihat deretan pot size 50 teman-teman, ada 7 ya. Deretan tabu lampot kami di seberang rumah, atau tadinya di atas selokan teman-teman, kemudian saya taruh di ujung jalan ya, pinggir jalan perumahan kami. Jadi kami hanya 20 rumah, kita taruh di dekat fasum ya teman-teman, atau tanah kosong. Tadinya di atas selokan. Nah, nanti kita pindah-pindah lagi ya. Istilahnya ada ilmu namanya kandang bubrah, suka pindah-pindah. Jadi biar sudutnya tidak bosan aja sih teman-teman. Oke. Kita akan mendekat. Jadi potnya semuanya sama, pot 50. Jadi ini masih bisa dikirim-kirim ya, area Setu, Cibarusah, Cikarang, Cibitung, Tambun, Cilengsi, Cibubur, Kota Bekasi, Mustika Jaya, Bantar Gebang, area Setu dan sekitarnya free ongkir. Dan biasanya kita kalau deket-deket malam bisa kirim, kebanyakan sih hari libur. Nah, ini ada 7 pot size 50. Ada sebagian yang memang kita akan pertahankan untuk kita tidak jual. Salah satunya red diamond dan 2 jambu kristal merah ya. Atau mungkin satu aja, nanti kita lihat sikonnya. Kemudian saya lagi mencari untuk madu deli sebagai indukan atau maskot. Nah, nanti kita deketin satu persatu teman-teman. Nah, ini yang pertama adalah kristal merah jumbo. Batangnya udah besar banget teman-teman ya. Pembibitannya cangkok dan sudah berbuah berapa kali? 3 kali. Kemudian kita cangkok kemarin dapat berapa ya? 4 kalau nggak salah teman-teman. 4. Cuma memang efek dari cangkok itu cukup terasa, dimana pertumbuhannya terhambat ya, pembuahannya juga terhambat, baik vegetatif maupun generatifnya itu terhambat. Jadi teman-teman kalau mau nyangkok ya jangan semua batang dicangkok ya, satu aja pelan-pelan. Kecuali memang pohonnya besar ya, mau setidaknya 10% lah dari jumlah batang silakan Anda cangkok. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita cangkok lagi karena daripada kita buang, tadi kan kita cangkok. Gitu teman-teman. Ini kita lihat secara full. Jadi batangnya memang agak miring ya. Nanti kita ikat lagi dengan bambu, kemudian kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke sini. Sebenarnya ini bagus banget ya karena batangnya besar meskipun kelihatan tidak rata. Tapi orang kalau ngelihat batangnya orang langsung tertarik teman-teman. Nah, nanti bagian sini juga akan kita cangkok. Bagian daerah sini nanti kita akan cangkok teman-teman. Oke. Nah, kemudian vegetatifnya udah terlihat di area kesini teman-teman. Jadi kita puter ya. Jadi teman-teman 1 bulan sekali tanaman itu diputar teman-teman, untuk agar semua sudut itu, semua sisi bisa terkena sinar matahari. Dan sampai saat ini belum, setelah kita potong cangkok baru vegetatif dulu teman-teman. Nah, untuk bakal bunga belum terlihat. Kita akan pantau apakah sudah ada bakal bunga. Nah, ini efek dari cangkok yang terlalu menggebu-gebu atau terlalu brutal ya. Oke. Kalau air cukup, kalau sinar matahari terkadang memang di atasnya ada pohon ketapangnya teman-teman. Nah, nanti kita coba otak-atik kembali ya. Tapi saat ini saya memang kita fokus ke vegetatif dulu, pertumbuhan tunas-tunas baru setelah potong cangkok kemarin ya. Nah, dan rencana ini masih agak bimbang saya ya, antara kita lepas atau kita jadikan indukan. Target sih indukan. Jadi kalau terrealisasi indukan kristal merah jumbo itu ada 3 nanti ya. Mungkin ada yang fokus ke pembuahan, ada yang fokus kita cangkok-cangkok, kita nggak tahu. Tapi saat ini kristal merah jumbo 3. Kenapa saya buat 3? Karena saya lagi gandrung sama namanya kristal merah jumbo dulu. Dulu awal-awal tuh saya kristal putih ya banyak, sekarang entah mengapa kemudian ke kristal merah jumbo yang paling banyak. Nah, kristal putih saya juga karena efek buahnya yang luar biasa cepat itu juga nanti kita akan pertimbangkan untuk kembali kita angkat lagi teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ini masih menjadi bahan pertimbangan ya, antara dilepas atau jadikan indukan. Nanti kalau kita indukan ya nanti kita taruh di pot 60. Kita naikkan potnya lagi, kapasitas potnya. Gitu teman-teman ya.
Lalu kemudian ini kristal merah jumbo, cangkok, dan sudah terlihat ya, sudah belajar berbuah. Dan ini kemungkinan akan kita lepas ya, karena indukan kristal merah jumbonya udah banyak. Sebenarnya ini bagus banget teman-teman untuk indukan juga, cuman kristal merah jumbonya udah, target indukannya udah ada 3. Nah jadi ini kita akan lepas seperti itu. Pertumbuhannya bagus ya, dari ranting-rantingnya bagus semua. Jadi kalau kita semua indukan ya sayang. Nah paling kita akan pastikan indukannya ya 3 itu udah besar, udah banyak teman-teman ya. Apalagi potnya 60 kan. Nah, nanti ini tetap pot 50. Nah vegetatifnya udah hampir selesai, kita mulai fokus ke pembuahannya. Jadi akarnya juga udah banyak, batang-batangnya juga sudah mulai tua. Nah kita mulai ke pembuahan. Nah ini udah mulai belajar berbuah. Oke. Nah kemudian kita ke madu deli hijau. Saya itu di pot ada 4 ya teman-teman ya. Teman saya masih bingung mana yang akan saya jadikan indukan. Indukannya maksudnya yang di pot ya teman-teman. Jadi saya naikkan dari pot 50 ke pot 60. Ini pembibitannya okulasi atau sambung ya. Udah berbuah berapa kali ini ya, lupa saya. 3 kali. Ini lagi proses vegetatif ya, karena habis berbuah kemudian dibantu musim hujan, jadi lebih cepat ya, perkembangannya jauh lebih cepat. Nah kemudian kita fokus mau milih indukan dari MBH itu yang mana gitu, masih bingung ya teman-teman. Ini luar biasa sih, memang kebutuhan tanaman itu kan air, pupuk, dan sinar matahari. Nah kalau udah oke, daunnya udah tua-tua, nanti kita pilihin nih mana yang ranting kita akan pertahankan, mana yang enggak. Nah begitu sih, nah, biasanya konsep saya. Nah berikutnya red diamond atau Hong Pause, pembibitan cangkok. Ini rencana kita akan jadikan indukan. Jadi nanti kita lagi nyari pot 60, cuman dana belum ada teman-teman ya. Pot 60 nanti kita naikkan, kita akan estafet ke pot 60 ya. Batangnya udah besar banget teman-teman, batangnya udah besar. Kemudian cukup lama ya di saya dari nol ngerawat ini, dari cangkok yang batangnya cuma segini teman-teman. Kemudian besar, nanti kita akan naikkan jadi 60, dimana otomatis ya not for sale atau maskot atau indukan. Nah itu ya, kecuali nanti ada artis atau ada pejabat atau ada sultan yang kesini mau pot 60, terserah mau kasih harga berapa ya, mungkin saya lepas gitu ya teman-teman ya. Karena ini ya Pak, ini rencana red diamond ini yang kedua setelah jambu kristal merah jumbo ya. Jadi red diamond satunya di polybag, itu juga nanti saya planning buat indukan, buat maskot, tapi masih di polybag 50 teman-teman. Nah kalau ini di pot 50 juga, jadi nanti untuk jangka panjang kita akan pakai buat indukan. Kita rapikan dulu pohonnya, kita besarkan dulu batangnya. Nah sehingga otomatis nanti sambil jalan bisa berbuah. Ini sih udah banyak sih calon buahnya ya. Cuma memang saya masih fokus ke pertumbuhan vegetatifnya ya, ke pertumbuhan vegetatifnya. Jadi biar bongsor, batangnya besar, itu rindang. Nah itu bagus banget kalau dilihat ya. Jadi kalau dilihat itu bagus banget. Seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya jambu kristal putih, bibitan cangkok ya. Nah kristal putih ini saya masih bingung karena kita belum punya indukan, sementara stok di pot itu cuma ada 2 ya. Kalau ini memang pertumbuhannya bagus, bukan tidak mungkin nanti kita pakai buat indukan. Meskipun kita sebenarnya juga udah ada suimi kepalanya 2. Jadi kadang-kadang mana yang kelihatan menonjol baik di pot 50 maupun di polybag, ya udah itu nanti kita setting buat indukan. Paling konsep saya sih seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak asal jual, maksudnya kalau memang bagus ya saya ambil buat sendiri gitu. Jadi teman-teman saya nggak kemudian saya jual gitu. Nanti untuk pot 50 kemungkinan tetap saya jual ya garis besarnya. Tapi kadang-kadang saya ngelihat kalau memang bagus ya kita akan estafet ke pot 60 untuk jadi indukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 2 batang dari dalam tanah ya, dari jambu kristal putih ini.
memang musim hujan ini membantu saya teman-teman dalam proses pertumbuhan vegetatif ya, luar biasa. Jadi kristal putih kita belum ada indukan, belum ada maskot. Nanti kalau memang ini belum laku dan pertumbuhannya makin bagus ya siap untuk jadikan indukan atau maskot gitu teman-teman. Naik ke pot 60 ya. Nah kemudian berikutnya nih kristal merah jumbo ya, cangkok batangnya super jumbo, dan ini saya setting nanti buat maskot juga, buat indukan kristal merah jumbo. Nah di pot 60 kita udah ada 1, di pot 50 kita stoknya ada 5 ya. Nah ini salah satu kandidat indukan karena memang batangnya besar banget teman-teman, batangnya besar banget. Nah, dan rimbun dan rantingnya juga oke banget, ini vegetatifnya bagus banget. Saya belum ke generatif ya, saya coba ke vegetatif dulu meskipun sebenarnya udah belajar berbuah. Kristal merah jumbo sama dengan kristal putih, sama-sama genjah, tidak kenal musim, mudah berbuah, mudah perawatannya. Nah, gitu. Cuman nilai plusnya kristal merah jumbo ya lebih besar, ya kersnya itu lebih dapat, terus dalamnya merah, jadi orang lebih tertarik gitu. Kata-kata merah itu, warna merah itu memang menjual banget gitu teman-teman. Nah berikutnya yang terakhir ini madu deli hijau, pembibitan cangkok teman-teman. Ini dari nol juga saya, jadi saya tahu banget pertumbuhannya dari di polybag, kemudian kita cangkok udah berbuah berapa kali nih ya, 3 kali atau 4 kali teman-teman. Nah ini saya masih bingung nih mana yang akan kita jadikan indukan dari MDH ini. Tadi ada juga kan MDH sebelumnya ya. Nah saya masih bimbang mana yang dari cangkok ataupun dari okulasi, saya belum pilih. Paling saya ngelihatnya dari postur aja sih, kalau indukan enggaknya postur, ranting, batang. Nah kalau itu memang bagus mendukung, lebih rindang, lebih cepat berkembangnya, ya udah saya pakai yang itu gitu. Tapi tetap pasti MDH karena itu andalan kami teman-teman, andalan kami untuk bisa terjual karena mudahnya berbuah, rasanya manis, dan genjahnya itu yang tidak kenal musim itu yang jadi nilai plus buat MDH. Nah itulah deretan tabu lampet di kebun Zuhdan ya, dengan 7 tabu lampet kita. Ada sebagian yang mau kita pakai buat indukan, ada juga sebagian yang mau kita lepas. Ya tentunya ada plus minusnya ya, banyak pertimbangannya. Dan koleksi terbanyak masih tentang madu deli kristal merah jumbo ya teman-teman. Yang penting terus menanam ya di lingkungan sekitar, meskipun cuman di pot ya karena kita nggak punya lahan. Menghijaukan lingkungan sekitar, menyegarkan lingkungan, kemudian menambah oksigen di sekitar kita. Selamat mencoba, selamat menanam.